Oke bos, sekarang saya ada di Melaka, Malaysia. Di sini saya di tempat atau di area parkir motor. Juru parkir Kota Medan bersatu untuk menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh Bobi terhadap penggratisan biaya parkir di seluruh Kota Medan. Bahkan daerah yang tidak memiliki elektronik parkir dan diharuskan membayar parkir oleh oknum tertentu, itu artinya mereka melakukan pungli, sehingga kebijakan ini diprotes. Yap, beberapa tukang parkir terlihat bersatu di Kota Medan untuk memprotes kebijakan yang dicanangkan oleh Bobi Nasution selaku wali Kota Medan. Yang mana kebijakan ini adalah menggratiskan semua biaya parkir di seluruh tempat dan tidak ada lagi biaya parkir oleh oknum-oknum tertentu. Bahkan diketahui bahwa jika ada pengendara yang membayar parkir secara manual kepada seseorang, maka itu adalah sebuah pungli, dan persatuan juru parkir tersebut memohon kepada Bobi untuk tidak mengganggu mereka mencari nafkah karena mereka hanya mencari makan melalui parkir. Bahkan Kepala Dinas Perhubungan Medan mengatakan lebih baik masyarakat tidak usah bayar parkir daripada uangnya bergulir kepada oknum-oknum tertentu yang tidak jelas. Dan ternyata di Medan sudah ada kebijakan parkir elektronik, sehingga para juru parkir mengatakan kepada Bobi Nasution agar tidak mengganggu mereka dalam mencari nafkah. Namun tentu saja netizen yang melihat hal ini sangat salut dengan ketegasan Bobi Nasution dalam mengelola kotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat malam semuanya. Mungkin hanya ada di Indonesia ya, negara yang punya tukang parkir. Di negara maju lainnya seperti di Australia, di Amerika, di Malaysia, itu tidak ada petugas parkir. Dan menjadi pemandangan hal biasa petugas parkir yang ada di Indonesia. Sebenarnya petugas parkir yang ada di Indonesia ini ada yang legal, ada yang ilegal. Yang ilegal ini diantaranya salah satunya merupakan pungli ya, pungutan liar. Karena uangnya tidak masuk ke kas negara. Jadinya negara tidak dapat apa-apa. Tapi kalau untuk parkir yang legal, petugas parkir yang legal, uangnya masuk ke kas negara. Kemudian masuk ke kas negara tersebut, uangnya bisa dikelola untuk pembangunan fasilitas umum. Jadi dari rakyat kembali ke rakyat. Tapi kalau parkir ilegal masuk ke kantong sendiri. Dan baru-baru ini video yang viral beredar, perilaku parkir ilegal yang begitu sangat meresahkan masyarakat, sehingga pemerintah juga mengambil tindakan tegas. Salah satunya memberantas oknum-oknum parkir ilegal atau oknum-oknum tukang parkir ilegal. Sebenarnya kita juga tidak boleh menyalahkan oknum parkir ilegal tersebut ya. Kalau boleh dibilang ini karena faktor sempitnya lapangan pekerjaan. Jadi kalau menurut pendapat saya, ketika pemerintah menindak tegas oknum-oknum parkir liar ini atau parkir ilegal, harusnya diberikan kepelatihan supaya mereka juga bisa bekerja ya. Jadi setidaknya ketika mereka dilarang untuk menjadi petugas parkir ilegal, ada kerjaan atau memberikan solusi supaya mereka bisa kerja. Itu solusi yang terbaik menurut pandangan saya. Kira-kira seperti itu sahabat semua. Di negara maju, parkir itu menggunakan parkir elektronik ya. Jadi parkirnya itu menggunakan aplikasi. Bayarnya lewat transfer aplikasi. Jadi tanpa perlu ada petugas parkirnya. Kenapa di Indonesia ada petugas parkirnya? Karena di Indonesia sendiri untuk lahan-lahan parkir belum dilengkapi CCTV. Berbeda dengan negara-negara maju lainnya seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia setiap lahan parkir atau setiap kawasan parkir itu ada CCTV-nya. Jadi tak perlu ada orang yang menjaga. Kalau ada oknum-oknum yang melakukan tindak kejahatan pasti akan terpantau lewat CCTV. Dan di video kali ini saya juga akan mereaction salah satu video dari orang Indonesia ketika berada di Malaysia. Shock dengan suasana di Malaysia, kenapa tidak ada petugas parkir dan apa yang mereka ceritakan di dalam video tersebut. Saya akan jelaskan setelah video ini. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Oke bos, sekarang saya ada di Melaka, Malaysia. Di sini saya di tempat atau di area parkir motor Dataran Pahlawan, Mega Mall, Melaka. Di sini nggak ada tukang parkirnya bos, gratis nih. Masalahnya di Malaysia ini ya kerjaannya banyak, orangnya nggak cukup.
sampai mengambil tenaga kerja dari luar seperti Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Nepal lah. Jadi mereka nggak tertarik untuk mengambil sektor tukang parkir ya. Betul, Mas. Kalau di Indonesia ini bukan salah rakyatnya, bukan salah tukang parkirnya juga. Salah pemimpinnya itu gimana mengatur. Kalaupun ada tukang parkir yang nggak benar itu adalah oknumnya bos, nggak semua tukang parkir seperti itu. Sebab memang ada tukang parkir yang ketika kita datang mau memarkirkan motor, mereka nggak nampak, diam saja ya. Tapi ketika kita mau pergi dari tempat parkir, mereka datang ya, sambil mengambil peluit dan bukan meminta ya, lebih kurang itu tanda untuk meminta duit kepada kita ya, 2000 ya, untuk sekarang ini, tahun 2024. Jadi itu pemerintah Konoha ini yang seharusnya bagaimana caranya menciptakan lapangan kerja yang banyak, bagaimana caranya menumbuhkan UMKM supaya banyak tenaga kerja terserap di situ. Setuju, Mas. Dan roda ekonomi berjalan dengan baik. Di sini nggak ada tukang parkirnya bos, ya nggak ada tukang parkirnya dan sini aman. Motor taruh seperti ini nggak dikunci setengah dan helm taruh di atas saja itu pun nggak hilang, nggak ada yang mau ngambil. Sebab mayoritas rakyat Malaysia itu kalau saya nilai ya, mayoritas SDM-nya bagus, mereka tertib, mereka ini terpelajar ya, kebanyakan. Nah, mereka juga banyak yang disiplin, banyak bekerja ya, bukan banyak pengangguran. Setuju. Sehingga angka pencurian di sini itu sangat kecil. Karena mereka malas kalau mencuri. Buat apa mencuri kalau cari duit enak? Itu kalau yang kasus-kasus mencuri itu kan orang-orang malas, nggak mau kerja. Dan saya pun juga sangat setuju sekali apa yang dikatakan Masnya. Kenapa di Indonesia harus ada petugas parkirnya dan ada profesi yang menjadi tukang parkir. Ya karena salah satunya adalah sempitnya lapangan pekerjaan. Dan harusnya pemimpin yang ada di Indonesia ini juga harus itu ya, istilahnya bisa bagaimana mengelola sumber daya alam Indonesia yang hasilnya melimpah supaya bisa menumbuhkan ekonomi. Jadi untuk rakyat-rakyat yang mungkin tidak boleh menjadi petugas parkir bisa dialihfungsikan untuk menjadi seorang pekerja. Setuju atau tidak sahabat-sahabatku semua? Coba tulis di kolom komentar. Sebab karena kurangnya lapangan pekerjaan, jadinya rakyat kerja apapun asal bisa makan. Tapi kan Indonesia maju. Tapi kan Indonesia sebentar lagi akan menjadi negara yang sangat maju. Itu yang sering terjadi. Perkataan-perkataan seperti itu. Jadi menimbulkan rasa kemalasan kita ya. Apalagi konten-konten YouTube yang suka memberikan gambaran-gambaran yang tidak jelas. Belum apa-apa itu sudah, wah di tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara emas, maju, makmur rakyatnya. Itu kalau diimbangi dengan SDM yang berkualitas, sumber daya manusianya yang hebat, yang pintar, yang cerdas, baru akan menjadi sebuah negara yang maju. Tapi kalau tidak diimbangi dengan SDM yang berkualitas tinggi, jangan harap akan menjadi negara yang maju. Faktanya di zaman sekarang generasi mudanya menganggur 10 juta. Ya karena sempitnya lapangan pekerjaan.
lowongan pekerjaan yang begitu sangat sulit, syarat-syarat yang mungkin membuat para generasi muda tersebut tidak diterima di sebuah lowongan pekerjaan tersebut. Karena untuk bekerja di sebuah pabrik di Indonesia saja itu persyaratannya sangat banyak sekali loh. Beda dengan di Malaysia ya. Kalau di Malaysia sekedar untuk masuk pabrik sepatu ataupun pabrik ataupun kilang. Kalau Malaysia menyebutnya kilang ya, ataupun kilang itu tidak membutuhkan syarat-syarat yang rumit, tidak. Pada intinya yang penting niat bekerja, yang penting benar-benar mau kerja, itu sudah masuk. Kenapa di Malaysia nggak ada petugas parkir? Saya bahas lagi ya, kenapa di Malaysia nggak ada petugas parkir? Karena di Malaysia lowongan pekerjaan itu sangatlah banyak sehingga warganya ya jelas nggak akan mau jadi petugas parkir. Di sana untuk motor saja parkir itu gratis. Memang kalau motor parkir tak perlu bayar, kecuali mobil. Kalau mobil bayar, tapi bayarnya pun bukan lewat petugas parkir, bayarnya lewat aplikasi. Jadi ditransfer, uangnya langsung masuk ke kas negara. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Jadi pada intinya kalau petugas parkir di Indonesia disalahkan ya nggak boleh juga. Setuju saya dengan statement Masnya. Karena yang patut disalahkan itu adalah pimpinannya. Apapun itu harus pimpinannya yang harus patut dipertanyakan. Bagaimana caranya mengelola sumber daya alam yang melimpah? Ini pasti ada yang berkomentar. Kamu jangan banding-bandingkan, Malaysia negara kecil, Indonesia negara yang besar, sumber daya alamnya melimpah. Lantas bagaimana cara pengelolaannya? Kenapa tidak bisa seperti negara maju lainnya? Oh iya, Indonesia kan sebentar lagi akan menuju emas ya. Jadi kok sampai saya salah perkataan. Jadi sahabat-sahabatku semua, pada intinya kalau mau menuju negara maju, sahabatku juga jangan malas. Jangan malas dan juga harus ikut dalam pembangunan ya. Intinya bergerak. Jangan menjadi generasi muda yang malas. Jangan terpedaya dengan berita-berita yang manis sehingga membuat kita merasa nyaman. Sebentar lagi Indonesia akan menjadi negara maju, kita akan makmur. Tapi kalau kalian tanpa imbangi bekerja, tanpa imbangi kalian usaha, sampai kapanpun nggak akan jadi negara maju. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga menjadi sumber informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Tetap semangat dalam bekerja, apapun profesi kalian, daripada kalian nganggur. Intinya seperti itu ya. Dari tukang parkir kok sampai ceramah kemana-mana ya. Nggak apa-apa ya. Yang penting kita dalam penyampaian informasi ini fakta dan sesuai kenyataan, tidak hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.